Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Perkenalkan, nama saya Feby Vincentia Tangkumahat. Pada hari ini saya akan membawakan materi dasar anti korupsi dan integritas. Kita langsung saja mulai yang pertama, kita mulai usaha-usaha untuk mencegah dan menentang korupsi. Usaha yang pertama, penindakan hukum untuk menyerat koruptor ke pengadilan. Yang kedua, membuat sistem yang baik yang dapat meminimalisir tindak korupsi. Dan yang ketiga, melakukan edukasi atau kampanye pembelajaran pendidikan anti korupsi supaya bertujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun budaya anti korupsi. Selanjutnya, apa tujuan akhir mencegah dan menentang korupsi? Tujuannya ada 3, untuk meningkatkan derajat hidup, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kemakmuran. Kita akan lihat indeks persepsi korupsi, di mana artinya semakin mendekati angka 0 berarti mengindikasikan suatu negara banyak terjadi korupsi. Sebaliknya, semakin mendekati 100, maka negara tersebut makin bersih dari korupsi. Kita lihat data peringkat negara anti korupsi, urutan yang pertama diduduki oleh negara Denmark dengan skor 87 dan Selandia Baru dengan skor 87. Dan untuk negara kita, negara Indonesia berada pada peringkat 85 dari 180 negara dengan skor 40. Kita lihat ada beberapa referensi role model negara atau daerah instansi anti korupsi. KPK menjadikan Yogyakarta sebagai role model pencegahan korupsi berbasis keluarga. Ada juga KPK mengharapkan peraturan bupati dari Kabupaten Goa dapat menjadi role model di Sulawesi Selatan. Ada juga 18 budaya birokrasi bersih dan melayani. Kita masuk pada dampak korupsi dalam berbagai bidang. Dampak yang pertama pada ekonomi. Contohnya, penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Dampak yang kedua, ada dampak sosial dan kemiskinan, di mana akan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka, serta terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Ada pula dampak birokrasi pemerintahan. Birokrasi tidak efisien pelayanan publiknya. Matinya etika sosial politik, serta runtuhnya otoritas pemerintah. Untuk dampak politik dan demokrasi, ada contoh jika kita korupsi, maka akan muncul kepemimpinan korup, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, serta hilangnya kepercayaan terhadap demokrasi. Ada pula dampak penegakan hukum, di mana akan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Selanjutnya kita lihat ada dampak dari segi pertahanan dan keamanan. Yang pertama, contohnya lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, dan jika ada korupsi akan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Yang terakhir, ada dampak lingkungan. Dampaknya menurunnya kualitas lingkungan serta menurunnya kualitas hidup. Kita lihat ada perbandingan antara kerugian keuangan negara dan hukum finansial koruptor. Kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun yang lalai. Kalau untuk hukuman finansial, adalah hukuman yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke negara karena sebuah tindakan korupsi. Hukuman finansial biasanya adalah gabungan nilai hukuman denda, hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti atau aset. Kita masuk pada konsep biaya sosial dan korupsi. Ada biaya sosial kejahatan, ada 3, biaya antisipasi kejahatan, akibat kejahatan, dan biaya reaksi terhadap kejahatan.
Nilai kerugian keuangan negara merupakan biaya sosial eksplisit dalam hal adalah biaya akibat korupsi. Biaya sosial korupsi terbagi 4, kita lihat pada gambar, ada biaya penegakan hukum, ada biaya pencegahan korupsi, biaya penahanan dan biaya penjara, biaya pengadilan, serta biaya jaksa. Di slide dapat kita lihat komponen biaya sosial. Biaya sosial korupsi terbagi 2, biaya eksplisit korupsi, biaya implisit korupsi. Komponen biaya sosial korupsi, apa artinya? Untuk biaya antisipasi, di mana beberapa banyak uang negara yang dikeluarkan untuk mengantisipasi dan mencegah korupsi. Untuk biaya reaksi, biasanya biaya yang muncul selama proses penyelesaian perkara sampai dengan masuk ke lembaga pemasyarakatan. Ada biaya akibat, kerugian yang ditanggung oleh masyarakat sebagai akibat korupsi, baik biaya eksplisit maupun implisit. Biaya eksplisit adalah nilai uang yang dikorupsi, dinikmati, atau disalahgunakan. Dan untuk biaya implisit, sejumlah nilai efek domino yang ditimbulkan oleh kasus tersebut, termasuk pengaruhnya terhadap investasi sampai ekonomi makro. Hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Dimulai dari korupsi merampas hak sosial ekonomi masyarakat, maka terjadi kerugian. Dari kerugian itu kita akan hitung biaya sosial. Dan yang terakhir, kita kenakan biaya sosial, maka harus ada efek jera bagi pelaku dan masyarakat. Sebelum lebih jauh, apa yang dimaksud dengan definisi korupsi? Korupsi berasal dari kata corruptio, yang artinya busuk, rusak, mengoyakkan, memutarbalik, atau menyogok. Ada juga arti korupsi, yaitu perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri, baik diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. Ada 3 unsur dari korupsi. Yang pertama, melawan hukum. Yang kedua, mendapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan yang ketiga, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ada faktor-faktor dan teori penyebab korupsi yang intinya faktor-faktor penyebab korupsi terjadi karena keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan, peluang memperkaya diri sendiri, menjatuhkan pemerintah, dan kurangnya pengawasan serta ada niat. Di sini ada 5 teori penyebab menurut para ahli. Kita dapat baca di slide. Selanjutnya, dasar hukum pemberantasan korupsi. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan saat ini kita pakai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya kita bisa lihat terpampang di slide undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita masuk pada tipikor delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Ada delik kerugian keuangan negara, ada delik pemberian sesuatu atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu penyuapan. Ada delik penggelapan dalam jabatan, ada delik benturan kepentingan, delik perbuatan curang, delik perbuatan pemerasan, serta delik gratifikasi. Kita akan bahas perbedaan suap, uang pelicin, pemerasan, dan gratifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan suap? Suap itu adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh suatu korporasi atau pihak swasta berupa pemberian barang, uang, janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan dari si penerima suap. Suap selalu melibatkan pemberi aktif, disertai dengan kesepakatan dua belah pihak.
Terus, apa yang dimaksud dengan uang pelicin? Uang pelicin adalah sejumlah pemberian, yaitu uang untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses terjadinya suatu layanan. Uang pelicin bukan bermaksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, melainkan lebih pada mempercepat atau mengurangi ketidaknyamanan dalam proses administrasi. Ini ada pemerasan. Pemerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan maupun kewenangan dengan cara memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berperan aktif melakukan pemerasan kepada orang atau korporasi yang memerlukan layanan. Baru ada gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, menggunakan sarana elektronik maupun non-elektronik. Gratifikasi yang dianggap suap, yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Apakah strategi pemberantasan korupsi? Yaitu strategi represif, penanganan jalur hukum oleh lembaga yang berhak, di mana akan melakukan penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi. Penindakan, dimaksudnya ada penindakan, agar supaya semua takut korupsi. Strategi berikutnya adalah perbaikan sistem. Karena sistem di Indonesia yang menimbulkan celah terjadinya tindak pidana korupsi. Ada pula edukasi dan kampanye, di mana ini merupakan strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi. Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun budaya anti korupsi. Seterusnya ada integritas, yaitu bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Apakah nilai anti korupsi? Ada jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Inilah nilai-nilai yang harus kita terapkan untuk membantu memberantas korupsi. Sekian dan terima kasih. Inilah materi saya, tetapi sebelum saya akan tutup materi ini, saya akan berpantun. Buah semangka dibelah-belah, jika dimakan rasanya manis. Karena korupsi merajalela, kita bersatu untuk berantas. Baik, terima kasih. Semangat pagi, 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 pagi.